Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua para pejuang keajaiban? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Kita berbahagia sekali, nahnu sa'id jiddan, dan saya menyambut dengan bahagia Jumat sore hari ini. Kita masih bisa tolabul ilmi, masih bisa mengupas ya perisai-perisai rezeki kita untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi kalau bukan di kajian Magnet Rizki spesial Jumat sore. Dan saya menyapa juga teman-teman para pejuang keajaiban yang ada di YouTube Magnet Rizki TV. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, baik ya, rezekinya berkah, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Dan tentu saja insya Allah kita semua seperti halnya pertemuan kita hari ini dalam majelis ilmu, taman-taman surga di dunia, semoga di akhirat nanti kita bisa kembali berkumpul di taman-taman surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadir di sini dan teman-teman semua yang di Magnet Rizki TV, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kita akan memulai kajian kita hari ini dengan pembukaan daripada ayat-ayat tentang tema kita yang sangat bagus sekali dalam kajian Magnet Rizki kali ini. Kaitannya dengan perniagaan yang selalu menguntungkan. Ya, bagaimana perniagaan yang selalu menguntungkan itu? Nanti saya akan dibersamai oleh Al-Ustadz Ardi Gunawan. Ya, beliau seorang certified trainer Magnet Rizki juga, founder daripada pesantren OSB Al-Gontori. Ya, beliau juga adalah kawan saya sejak di pondok dulu dan mendirikan perusahaan, diamalkan untuk ilmu Magnet Rizki. Masya Allah, meledak perusahaannya. Ya, omsetnya luar biasa dan Masya Allah keajaiban diantaranya adalah Allah tinggikan ya derajatnya sehingga Allah tetapkan dia sekarang ini ya sebagai kakak ipar dari Ustadz Abdul Somad. Mungkin teman-teman sudah tahu ya siapa UAS ya. Nah, kalau yang di depan beda, UASnya Ustadz Abu Sofi. Tapi kalau Ustadz Abdul Somad ada lagi ya yang lain ya. Iya. Ya, insya Allah lebih alim beliau ya. Tentu saja karena beliau adalah Tuan Guru kita bersama. Dan tentu saja akan membersamai kita nanti insya Allah kita doakan Ustadz Ardi masa lama semoga sampai ke MRC ini ya dan ikut membagikan ilmu yang spesial pada kajian Magnet Rizki kali ini. Alhamdulillah ya, namanya satu sama terhubung ya, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ardi Gunawan ya. Ahlan wa sahlan Ustadz, Masya Allah, langsung saja Ustadz. Nah, Masya Allah ganteng banget hari ini teman. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman semua telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ardi Gunawan. Dan ini adalah sebuah kesyukuran karena waktu beliau yang padat ini nggak mudah untuk nyarinya ya. Nah kok dikasih kemudahan? Dikasih kemudahan dalam arti saya pengen gitu Ustadz Ardi ini udah lama nggak ke Magnet Rizki Center gitu ya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MR karena beliau adalah juga seorang trainer Magnet Rizki. Menulis juga buku kajian Magnet Rizki ya, dan buku-buku yang lain banyak sekali. Sedikitnya ada 10 buku Ustaz ya. Lebih bahkan ya. Wah bahkan lebih. Ya, jadi produktif sekali ya. Kegiatannya selain mendirikan, mengembangkan perusahaan, juga membangun pesantren dan rumah-rumah Al-Quran. Masya Allah, kita doakan semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran ya. Dan waktunya produktif dan lebih manfaat terus sampai hingga akhirnya Allah memanggil kita semua ya. Insya Allah semuanya husnul khotimah. Fadhil Ustaz, dipakai saja. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan hari ini saya ingin kita mencoba untuk mentadaburi sejenak sebelum saya serahkan ya waktunya secara penuh kepada Ustadz Ardi, yakni Quran surat Fatir ayat ke-29. Silahkan yang hadir ataupun yang di Magnet Rizki TV sambil Anda share link ini ke seluruh grup-grup ya atau ke seluruh komunitas yang Bapak Ibu semua punya. Ya, silahkan dibuka Quran surat Fatir ayat yang ke-29 ya. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Ya, artinya kalau tidak akan merugi, perdagangan atau perniagaan ini artinya apa? Untung, ya selalu untung. Ya, nah ternyata Bapak Ibu yang selama ini kita mungkin lakukan gitu ya dalam konteks perniagaan, ya perniagaan nampaknya kan dunia ya, nampaknya adalah perniagaan dunia. Jual beli gitu ya. Nah, di sini Allah menerangkan tentang bagaimana akhirnya Allah berikan apa yang disebut dengan ma'unah, ya, atau keajaiban, atau ma'unah secara linguistik bahasa ya dari kata aana yu'inu yang artinya pertolongan. Pertolongan siapa? Ya pertolongannya Allah tentu saja, ya. Nah, nanti Ustadz Ardi akan menjelaskan. Kalau saya mungkin udah sering nih live di MRTV ya, termasuk teman-teman ya, apalagi di sini karyawan-karyawan udah hampir tiap hari kita berpapasan. Nah, spesial nih kita undang Ustadz Ardi ke sini untuk berbagi lebih banyak kepada teman-teman semua tentang perniagaan yang akan selalu untung. Ya, nah tentu saja Anda akan menarik karena selama ini mungkin kita sudah coba berbagai produk ya, kita sudah coba jualan, kita sudah coba mungkin ada yang digital marketing ya, digital marketing tapi kenapa keberkahan? Ya, contoh nggak kerasa keberkahannya apa? Uang, tahu-tahu dapat banyak tapi kok habis gitu ya. Dapat uang tapi ada keluarga yang gak sehat gitu-gitu. Nah artinya ada keberkahan yang cabut. Maka mudah-mudahan kita di sini semua bisa memahami bahwa untung belum tentu berkah. Tapi berkah pasti ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bagaimana akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini turun kepada kita? Selain kita mungkin ada ikhtiar buminya, ikhtiar langitnya tentu Bapak Ibu untuk memudahkan pemahaman kita semua. Kaitannya dengan topik kajian magnet rezeki yang super spesial pada sore hari ini adalah perniagaan yang selalu untung. Baik, tadi saya sudah kenalkan Ustaz Ardi, ya profil antum. Antum mau mengenalkan diri lagi boleh? Ya, langsung saja. Falyatafadhal masgura. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Kantongnya gimana, sehat? Ya, memang sebuah tantangan ya dalam sebuah kehidupan. Ada orang yang hari ini dia diberikan rezeki jasadnya sangat maksimal, ya, tapi dia tidak merasakan rezeki roh. Dan ada juga orang yang hari ini sangat merasa besar sekali rezeki ruhnya, tapi dia merasa rezeki jasadnya kok tidak ada. Jadi insya Allah di materi perniagaan yang selalu menguntungkan ini, kita mau belajar bareng-bareng ya, supaya setiap hari hanya ada senyuman, setiap hari hanya ada kebahagiaan, dan setiap hari hanya ada hal yang sangat beruntung. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abus yang menjadi wasilah pertemuan ini, karena dalam suatu pertemuan majelis di sana banyak malaikat yang sedang mendoakan kita. Oleh karena itu healing kita sebetulnya bukan jalan-jalan ke pantai atau ke pulau seribu. Healingnya seorang muslim itu sebenarnya adalah hadir di kajian. Jadi kajian itu adalah tempat healing ya. Mengkaji ilmu agama atau belajar tahsin, ini juga tempat healing. Jadi jangan jauh-jauh kalau mau healingin pikiran, itu cukup duduk, diam, rezeki datang, bisa tambahan ilmu.
Sebelum kita mau sharing tentang perniagaan yang tidak akan pernah tidak untung, ya selalu menguntungkan, itu kita harus pahami dulu kawan-kawan semua, bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita sudah berlimpah ruah. Kadangkala kita tidak bisa melihat. Tadi di awal saya sounding tentang dua rezeki. Ada rezeki jasad dan ada rezeki ruh. Namanya juga jasad, berarti sesuatu yang terlihat oleh mata. Itu rezeki jasad. Hari ini kita punya mobil bagus, itu rezeki jasad. Hari ini kita punya istri cantik, itu rezeki jasad. Terlihat, bisa dipegang, bisa dipeluk, rezeki jasad. Dan ternyata kabar gembiranya, rezeki jasad itu dikalahkan dengan rezeki roh. Rezeki roh itu kita sudah punya semuanya. Terkadang kita belum bisa memunculkannya. Apa itu rezeki roh, kawan-kawan? Rezeki yang tidak terlihat oleh mata. Apa itu yang tidak terlihat oleh mata? Rasa bahagia, rasa qanaah. Kita memahami kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita merasa diri kita sangat bahagia, merasa diri kita itu mendapat anugerah dari Allah, mempunyai rasa syukur yang tinggi. Itu rezeki ruh yang harus kita kejar, sebenarnya rezeki ruh. Allah sudah ngasih kita banyak rezeki-rezeki jasad yang sudah tertakar dan sudah terukur dan tidak akan pernah tertukar. Yang hari ini punya mobil Xenia, itu rezeki jasadnya seperti itu. Jangan kita keluhkan. Kenapa? Karena rezeki yang harus kita kejar adalah rezeki ruh yang tidak pernah mungkin diberikan oleh Allah kecuali orang-orang yang disayang sama Allah. Kalau tolak ukur rezeki itu harta, maka Qarun yang menang nomor 1 di dunia. Tapi bukan itu, kawan-kawan. Ternyata tolak ukur rezeki bukan dari rezeki jasad, tapi dari rezeki ruh. Betapa banyak kita mensyukuri nikmat Allah, itulah orang kaya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi kalau kita sudah memahami rezeki ruh, insya Allah tidak pernah mengeluh dengan apa yang telah Allah berikan. Yang sudah menikah, bersyukur karena sudah menikah, meskipun belum punya anak. Ya, anak itu rezeki jasadnya, tapi ketika kita bersyukur, ini rezeki ruhnya. Ya, saya dulu salah menyikapi tentang rezeki yang Allah berikan kepada saya. Saya kira ketika saya itu belum menikah, saya itu orang yang nelongso, bahasa Jawa, orang yang sedih. Ya Allah, kenapa engkau jadikan aku jomblo begitu lama? Ya, saya alhamdulillah jomblo 27 tahun. Ya, kalau Ustaz Abus Di sini banyak jomblo fisabilillah. Masya Allah. Kalau Ana sejak kuliah udah pengen buru-buru. Oh iya benar. Alhamdulillah Ana nikah muda 23 tahun. Ah benar benar. Yang lebih dari 23 di sini. Setelah bertaubat ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah anak kenal Ustaz Abus ini waktu kuliah. Jadi memang dia memang orang yang mau nikah cepet, saya tahu itu ya. Progresnya sedikit tahu lah. 23 tahun beliau menikah. Bagus ya, nikah cepat. Dan ini memotivasi untuk teman-teman di sini semua. Kalau sudah sekiranya mampu, otak kanan. Jangan terlalu banyak mikir, misalkan penghasilan misalkan belum begitu besar. Jangan mikir ke sana. Nikah, insya Allah Allah matangkan hati dan pikiran kita. Nah, ini kok Mas Agung yang paling semangat ini. Ya. Jadi Masya Allah, qadarullah, hari ini kita bertemu dan kedatangan saya hari ini bukan mengisi kajian, tapi yang paling penting adalah silaturahim. Ya. Kadang-kala saya malu ya, masa selama 1 bulan 2 bulan belum bisa menginjak ke sini, saya malu sekali, saya merasa bersalah. Saya salah ya Allah. Tapi hari ini saya datang, justru kesyukuran saya bisa hadir di sini. Bukan saya yang beruntung, bukan teman-teman yang beruntung, tapi saya yang beruntung. Coba kalau hari ini saya menghadap jendela di rumah saya sendiri, lalu saya ngomong, itu nggak ada manfaat. Tapi hari ini saya bicara, ada yang dengerin, Masya Allah, padahal saya juga belum siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Masya Allah, suatu rezeki buat saya. Sekali lagi saya terima kasih sama kawan-kawan semua di sini. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Kembali lagi ke tadi, jadi rezeki itu ada 2, rezeki ruh dan rezeki jasad. Yang mesti kita kejar rezeki apa? Rezeki ruh. Banyak orang yang punya banyak duit, tapi ketika sholat mikirin duitnya. Dan lebih banyak juga orang yang nggak punya duit dan ketika sholat nyari duit gitu ya. Jadi yang kurang tepat yang bagaimana? Memang rezeki ruh itu tidak mudah kita raih. Merasa ketenang dalam sholat, ini rezeki ruh. Tidak perlu punya harta banyak untuk mendapatkan ketenangan dalam sholat.
cukup kerannya dibuka pelan-pelan. Lalu ketika wudhu juga tidak buru-buru, kerannya jangan kenceng, pelan-pelan diusap sambil berzikir ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, sambil dalam hati kita istighfar astagfirullahaladzim, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Lalu ketika takbir kita berusaha menghilangkan segala macam cicilan atau amanah yang hari ini ada dalam pikiran kita, hilangkan dulu ya, pekerjaan yang begitu luar biasa tidak ringan, tinggalkan dulu, lalu Anda mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nah, itu ikhtiar untuk mendapatkan zikruh, mendapatkan ketenangan dalam sholat ya. Jadi ketika takbir mesti diucapkan Allahu Akbar, Al-Fatihah mesti dibaca, karena kalau kita tidak membaca Al-Fatihah tidak dikatakan sholat. Pentingnya kita menguasai Al-Fatihah dengan makharijul huruf yang betul. Alhamdu, bukan alhamdu. Hamdu pujian. Kalau alhamdu artinya celaka ya. Jadi perlu betul-betul kita itu paham ya bagaimana membaca tahsin. Ini rezeki ruh yang bisa kita raih kalau kita mau belajar. Siap belajar tahsin? Nah, kapan-kapan semua main ke pondok Khairozikin, habis itu main ke pondok OSB, nanti belajar tahsin di sana, pulang-pulang bawa vitamin otak. Wah, jadi lebih cerdas nantinya ya. Ya sudah cerdas tapi lebih cerdas. Masya Allah. Insya Allah tidak promo di sini, saya udah kapok ya. Di sini saya hadir hanya mengisi kajian. Nah, teman-teman, kembali ke yang tadi, ada rezeki ruh, ada rezeki jasad. Kalau sudah memahami ini, insya Allah tidak mudah baper. Kenapa? Karena kalau tidak memahami, kita cepat baper. Ya Allah, kenapa kok hidup saya penghasilannya segini? Padahal ada yang harus kita kejar, yaitu rezeki ruh, rasa bersyukur dalam hati. Ya. Jadi saat saya belum menikah, saya salah ketika saya merasa sedih. Padahal harusnya apa? Alhamdulillah ya Allah, saya belum menikah, saya punya waktu yang lebih untuk berbakti sama orang tua. Nah, gitu. Cara pandangnya dibalik. Ya. Ketika punya anak, mohon maaf, ketika sudah nikah, saya belum punya anak, saya berprasangka yang tidak baik. Ya Allah, kenapa saya belum punya anak? Ikhtiarnya pada tiap hari gitu ya. Belum punya anak ya, sampai jalan-jalan ke Bali gitu, Masya Allah. Masih ingat tuh saya. Habis itu saya salah, saya kurang tepat ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya kurang tepat. Kenapa? Saya tidak bersyukur. Harusnya saya mensyukuri, saya sudah menikah. Ya. Habis itu saya balik perkataannya. Tadinya saya bilang, kenapa saya belum punya anak? Saya ganti, ya Allah, aku bersyukur sudah menikah. Banyak orang yang belum menikah. Seketika itu juga ketika merubah kata-kata yang tadinya mengeluh jadi bersyukur, Allah hadirkan buah hati. Hanya dengan mengubah kata-kata. Ya, olah kata, olah rasa, olahraga ini saya ucapkan setiap hari di pagi hari untuk mindsetnya selalu positif. Nah, jadi yang kita perjuangkan adalah rezeki apa? Rezeki ruh, bersyukur ya, punya rasa tenang jiwa kita, pengen berusaha sholat khusyuk, itu rezeki ruh. Kita nggak bilang kita semua bisa sholat khusyuk ya, karena nggak gampang. Kita berusaha pengen sholat khusyuk. Teman-teman di sini dekat dengan Ustadz Nasrullah, dekat dengan Ustadz Abus, dekat dengan Pak Arif Bar, dekat sama Pak Agus. Ya, mereka orang-orang soleh insya Allah. Ya, di luar sana banyak orang yang pengen bertemu Ustadz Nasrullah, belum bisa. Anda setiap hari di sini ketemu, vibrasi energi positifnya tuh dapat. Ya, karena saya sering bilang sama teman-teman saya, Anda kalau pengen sukses itu caranya 3. Yang pertama, belajar dari orang hebat. Dicatat nih, 3 ya. Yang di YouTube MRTV catat 3 caranya. Oke. Silakan, 3 cara untuk supaya kita sukses. Itu apa? Yang pertama, menjadi murid orang sukses. Ustadz Nasrullah dari segi finansial, dari segi spiritual, dia udah katakanlah orang hebat. Anda belajar dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi mitra atau partner. Mungkin di sini ada WR, ada SBMR. Anda sudah berpartner. Hipmari, ya saya Hipmari juga, WR juga, CTMR juga. Ini partner. Nah, partner ini lebih di atas daripada kita belajar. Kenapa? Selevel. Nah, ada lagi yang lebih tinggi daripada partner, yaitu menjadi staff. Nah, ketika Anda menjadi staff orang-orang hebat, minimal apa? Cara bicara orang itu Anda bisa mulai dapat. Ya, lalu Anda juga bisa satu frekuensi, bisa satu frame. Wah, ini rezeki yang tidak terukur. Anda bisa satu panggung. Itu saya lihat Pak Arif Bar, Ustadz Abus, beliau bisa satu panggung dengan Ustadz Nasrullah. Di luar sana nggak semua orang dapat itu. Dan ini juga dulu saya praktekkan ketika saya menjadi salah satu staf
di Mas Ipo. Ya, saya belajar banyak dari beliau. 3 cara ini insya Allah kalau teman-teman sudah melakukan semuanya, bisa evaluasi, percepatan akan terjadi. Amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah, Ustadz Ardi, Ya. di situ tuh rezeki ruhnya yang luar biasa. Itu dia. Saat belajar kita kadang-kala kan ngelihat sebatas berapa gaji kita dapat. Khususnya untuk karyawan-karyawan di Betul. Magat Rezeki Center. Betul. Ada yang nggak ingat mungkin kita syukuri hari ini bahwa kita dekat sekali dengan vibes-nya orang-orang positif itu. Mantap. Sama Pak Anas hampir setiap hari bisa ketemu. Kan kalau kita nggak kena getarannya, teramat disayangkan. Maka mulai dari bersyukur atas rezeki, ruh kita dipertemukan dengan ruhnya orang-orang soleh, dengan Ustadz Nasrullah, dengan Ustadz Ardi, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua biar semangat Masya ya. Allah, tabarakallah. Lanjut Ustadz. Siap. Jadi rezeki roh tadi. Sampai-sampai saya pernah bilang gini sama bos saya, Pak, saya nggak digaji nggak apa-apa deh. Yang penting saya bisa sama Bapak. Antum, Iya, saya bilang gitu. Kenapa? Karena memang saya bisa belajar aja udah bersyukur. Tapi pasti bos yang baik juga nggak mungkin nggak digaji. Ya, ya. saya baru bentar lagi mau nawarin padahal. Tapi tetap saya nggak digaji setelah itu. Tapi ketika acara apa segala macam saya tetap dapat income dari beliau. Nah, saking apanya rezeki ruh itu nggak seperti ini nggak mudah diraih. Apalagi saya dengar di sini ngajinya ya setiap sore. Emang ada kita kerja di luar itu sangat tidak mudah seperti itu. Jadi yang perlu kita syukuri di Magat Rezeki Center ini yang pertama adalah lingkungan yang positif. Masya Allah, tabarakallah. Nah, saya seperti biasa teman-teman semua MRTV di seluruh Indonesia, segala penjuru. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih di sini hadir sahabat lama saya yang tidak ketemu saya selama 15 tahun, ya, Ustadz Firman Syah. Ya. Dulu kami satu almater, ya kami mandi bareng ya enggak. Ya. Ada istilahnya di sana di Gontor itu ada istilahnya ancol ya. Jadi ancol itu ya mandinya bareng cuman pintu-pintunya berbeda. Ya, tapi kalau mau minjem sabun bisa sabun bro gitu ya. Nah, itu kita mandi ya dalam satu atap, beda kamar ya. Ya di marosim bareng, dihukum bareng itu menjadi energi positif buat kita semuanya. Jadi teman-teman, ada satu lagi yang paling kita harus syukuri, hari ini kita bisa silaturahim. Man aroda ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen dilapangkan, dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, maka jadilah silaturahim. Jadi sering-seringlah Anda itu silaturahim. Dan ingat ketika silaturahim, yang kita sampaikan adalah apa yang bisa kita bantu, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Orang di luar sana ketika silaturahim, tolong dong, bantu dong gitu ya. Tapi kita malah bilang, ada nggak yang bisa saya bantu untuk memajukan lembaga pendidikan Bapak atau usaha yang Bapak dirikan. Itu nilai positifnya luar biasa. Ya, saya dapat ilmu ini dari Bapak Tung Desem Waringin. Ya, jadi ketemu orang hebat, Anda mengatakan, gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu untuk memajukan usaha Bapak? Padahal bahasanya sama, minta pertolongan, minta kerjaan. Ya. Tapi energinya kan beda ketika kita bilang, ada nggak yang bisa saya bantu? Itu setiap kali saya ketemu orang-orang, kalau enggak sinergi amal soleh, sinergi amal usaha. Karena kata-kata yang saya keluarkan, saya berusaha positif. Ada nggak yang bisa saya bantu untuk memajukan usaha Bapak? Oh, saya punya usaha ini Mas Hardi. Oh, saya punya tim Pak, expert di bidang TikTok. Saya bisa ngajarin. Bapak datang aja, belajar dia. Mungkin secara finansial saya nggak dapat apa-apa, tapi hubungan baik, relasi, itu yang terjadi. Kemarin saya ke Bandung, ketemu sama ibu-ibu, sudah punya pondok besar. Ustaz, saya punya pondok, tapi pondoknya nggak jalan. Oke, ada nggak yang bisa saya bantu? Gimana Ustaz, bisa nggak bikin sistem? Oke, bisa. Saya bilang 4S. Apa itu 4S? Wah, nggak saya bocorin di sini, nanti kita bahas lagi. Ya. Itu 4S untuk ngebangun lembaga pendidikan. Dalam waktu 1 bulan saya rapikan dengan 4S. Sekarang alhamdulillah lancar pondoknya. Ya. Alhamdulillah jadi pondok cabang OSB yang di Bandung. Ya. Qadarullah, sebelum saya ke sana chatnya sudah oren. Jadi saya udah nggak usah ngechat lagi. Ya, ya, cuma ngasih spanduk ya. Pondok OSB Insan Madani cabang yang ke-7. Ya, hari ini alhamdulillah sudah ada 12. Ya, saya berusaha sampai ke 36. Karena 36 usia saya hari ini, jadi saya punya target-target amal soleh
seperti pesan dari istri saya yang tercinta Zia Salim Saleh Barbut, punyai trigger-trigger amal soleh untuk membangkitkan semangat dalam hidup kita. Nah, itu target saya 36 rumah Quran yang ingin saya kibarkan di seluruh Indonesia. Kembali lagi ke topik kita, bagaimana nih Mas Ardi caranya supaya kita mendapat rahasia perniagaan yang selalu menguntungkan. Nah, kalau tadi 4S, bagaimana membangun pondok pesantren, ya, yang tidak saya bocorkan hari ini. Insya Allah di lain waktu, di lain masa kita bisa jumpa kembali, kita sharing masalah lembaga pendidikan. Hari ini kita akan bicara tentang perniagaan yang selalu menguntungkan. Kuncinya ada 3. Ya, yang pertama, S yang pertama, kita tanyakan ke dalam hati, siapa sebetulnya yang menghadirkan pembeli? Allah. Siapa sebenarnya yang menggerakkan hati seseorang untuk membeli jeruk ini? Siapa? Allah. Kalau kita udah bisa menjawab 3 pertanyaan fundamental, yang pertama tadi, itu insya Allah kita ketemu jalurnya. Oh, ternyata perniagaan yang selalu untung, dia paham betul. Yang membuat customer datang bukanlah teknik marketing kita, bukanlah beberapa strategi kita, bukanlah figur kita, bukan. Tetapi yang menghadirkan pembeli, yang menghadirkan orang membeli, dinar khairur rezikin, sampai laris hari ini, yang sampai hari ini saya geleng-geleng, kok bisa ya Ustadz Nas menjual dinar? Enggak gampang jualan dinar itu. Ya. Siapa yang bisa membuat seperti itu? Allah. Kalau udah di dalam keyakinan kita Allah yang menggerakkan itu semuanya, kita hanya bersandar kepada Allah. Tidak bersandar kepada manusia. Karena kita bersandar ke manusia akan kecewa. Tapi kita bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Siapa yang menggerakkan hati customer datang ke MR? Siapa? Allah. Kalau udah pertanyaan ini dijawab ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudhu, langsung sholat. Ya. Ustadz Abus pernah datang ke OSB. Ini diapain anak-anak? Saya bilang, saya setrap. Loh, kok di setrap? Belum hafal surat. Saya suruh ngapalin sebelum masuk kantor. Mumpung punya otoritas, siksa anak orang. Dalam kata yang positif, ya. Ya Allah Mas Ardi, masa saya mesti hafal juz amma? Iya mesti hafal. Kamu kalau nggak diingetin, siapa yang mau ngingetin kamu? Udah umurnya nggak muda, juz amma nggak hafal, apalin, saya nggak mau tahu. Nggak hafal, nggak masuk kantor, ngapalin dia, gitu. Yang paling lama Mas Buyut. Ya, karena usianya udah lumayan tidak muda. Ngulang lagi. Ya. Absennya pakai ayat hafalan. Masuk kantor pakai hafalan. Oh, inspiring ya. Bagus juga kalau kita terapkan di sini. Kita mau pakai sistem atau mau pakai hafalan? Dan ngundang lagi itu besar ya. Setiap kesini bawa satu persoalan baru. Ya. Saya nggak banyak-banyak, cuma satu ayat. Yaitu pada waktu itu 40 surat, kecil-kecil, pendek. Alhamdulillah pada hafal gitu. Oh, kok bisa ya? Bisa. Kita itu bilang nggak bisa, itu hanya dari diri kita. Semua kita tuh mampu. Saya punya metode menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Surah Al-Infitor, itu ayatnya sampai 20, bisa hafal dalam waktu 1 jam, 19 ayat. Pakai otak kanan. Nah, itu judul baru lagi tuh. Nah, menghafal ayat Al-Quran dengan otak kanan. 1 jam saya jamin keluar dari sini, terjun ke bawah, udah hafal. Ya. Hafalin gimana itu? Ayatnya apa? Artinya apa? Hafal itu. Banyak metode untuk menuju ke Roma. Jadi insya Allah mudah. Tapi kalau kita sudah mengsugesti diri kita, aku sudah tidak muda Mas Ardi, ubanku sudah banyak tumbuh di sini. Pertanyaan dalam diri kita, siapa yang bahkan mohon maaf, absennya di kantor OSB itu jam 4:30 subuh. Antum kalau dicoba di sini lumayan hadir persoalan baru nanti. Saya bilang seperti ini, saya nggak mau tahu ya, kalian mesti absen jam 4:30. Akhirnya apa? Yang biasa tidur bangun jam 6, jam 7, jam 8, bangunnya jam 4. Absen. Ya. Mumpung ada otoritas, saya berikan. Ya. Yang absen 3 kali SP1. Absen. Alhamdulillah sekarang absennya jam 4:30. Ya. Jadi mereka absen kantor di luar sana jam 9, ini jam 4:30. Ya.
Masuk kantor, absen lagi, sholat duha. Ya. Pokoknya di OSB kerjanya absen mulu. Ya. Habis absen sholat duha, habis sholat zuhur, itu saya wajibkan ngaji. Dan sholatnya nggak boleh di kantor. Karena di kantor tidak ada musola. Kalau di sini mungkin ada, masih bisa. Saya suruh ke masjid semuanya. Ya. Jadi sholatnya, zuhurnya di masjid, habis sholat harusnya makan siang ya. Baca Quran dulu. Ya. Saya kerjain mereka. Untuk amal soleh nggak apa-apa ya. Baca Quran dulu sampai 15 menit. Baca Quran. Habis baca Quran baru pulang makan. Setelah sholat asar juga kayak gitu. Baca Quran dulu. Nah, kenapa? Karena kalau kita niat bisnisnya pengen selalu untung tadi. Ya. Innalladzina yatluna kitaballah. Ya. Orang yang setiap hari membaca Al-Quran, insya Allah perniagaannya tidak akan pernah yang namanya rugi. Sudah dibilang sama Ustaz Abus itu yang pertama. Innalladzina yatluna kitaballah. Ya. Wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mengerjakan salat. Anda sudah lakukan ini. Ya. Dan yang ketiga adalah yang berinfak, ya, yang berinfak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi hanya untuk menggapai ridhonya Allah agar perniagaannya tidak pernah merugi. Ya. Jadi teman-teman, 3 poin. Kalau teman-teman pengen selalu menguntungkan dari ayat yang tadi Ustaz Abus baca, yang pertama sering baca Quran, yang kedua jaga sholat 5 waktu, dan yang ketiganya adalah sedekah setiap. Itu 3 poin. Ya, nah 3 poin yang tadi Ustaz Abus baca sudah saya sampaikan. Nah sekarang kembali lagi ke 3 pertanyaan fundamental. Yang pertama adalah siapakah yang menghadirkan pembeli? Allah. Yang kedua adalah semangatnya karena apa jalanin bisnis. Banyak orang yang semangatnya pengen dapat Alphard. Ketika Alphard datang, habis itu semangatnya hilang. Karena semangatnya hanya untuk materi. Tapi kalau semangatnya di jalan Allah, tidak akan pernah pudar. Ya, Ustadz Nasrullah punya dream bagaimana hadirnya pondok Khairul Zikin perempuan, Nisa. Ada lagi pondok laki-laki, ada lagi program desa wisata Magna Rezeki, membuat sebuah komunitas. Semangat dalam mengejar atau menjemput rezeki itu karena Allah. Tapi kalau semangatnya karena apa? Pengen tidak tersaingi, maka kita sombong. Ya. Jadi setelah pertanyaan yang pertama, siapa yang menghadirkan customer? Allah. Semangat berbisnis karena apa? Kalau kita berharap sama manusia sudah pasti kecewa. Ya. Itu yang kedua, semangatnya karena siapa? Dan yang ketiga, S-nya adalah jadikan bisnis kita, perniagaan kita adalah ajang silaturahim. Ya. Anda kalau bisnisnya network marketing, jangan rekrut orang kalau niatnya hanya sekedar untung. Nanti kecewa. Hati-hati yang bergerak di bisnis network marketing. Tapi kalau ingin, ya Allah saya ingin bantu ekonomi dia, tulus bukan untuk merekrut. Lanjutkan menjadi ajang silaturahim. Itulah 3S yang hari ini saya sampaikan. Karena sudah mendekati waktu maghrib, mungkin kalau misalkan ada waktu lebih kita bisa tanya jawab tentang bagaimana perniagaan yang selalu menguntungkan. 3S tadi kita ulangi. S yang pertama apa? Siapakah yang menghadirkan pembeli? Allah. Yang kedua apa? Semangatnya karena Allah. Yang ketiga jadikan bisnis sebagai ajang apa? Silaturahim. Jazakumullah khairan. Masya Allah wa yakum. Jazakumullah Ustadz Ardi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau biasanya kita di marketing itu ada yang namanya mixing ya. Mixing marketing yang terkenal dengan 4P-nya kan. Produk, price, Ya. promosi, Betul. place gitu ya. Betul, ya. Itu semua orang pebisnis apalagi para marketer profesional pasti sudah memahaminya. Ya, sampai dibuat objektif key resultnya dengan bahasa-bahasa bisnis yang mungkin awam banyak yang mengetahui. Tapi kenapa ada orang mungkin hanya jual jamu, ya, ada orang yang mungkin hanya tukang sayur gitu ya. Tapi kok rezekinya berkah berlimpah ruah. Itu benar. Artinya kita sebagai muslim mestinya yang tadi dilakuin ya Ustaz ya. Manajemen buminya dilakuin. Tapi kenapa enggak? Ya, ada tambahan jadi 5P. Ya, kalau Ustaz Ardi memformulakan P yang selanjutnya adalah pertolongan Allah. Nah, bagaimana dapat maunah pertolongan Allah itu, keajaiban itu? Tadi tuh 3S. 3S. Jadi 3S ini, ayo mudah-mudahan dengan kita komitmen, istiqomah. Istiqomah kan kuncinya teman. Maka yang hadir di circle lingkungan kita ini kan teman-teman yang insya Allah istiqomah untuk mendapatkan keajaiban pertolongan Allah. Betul ya? Maka kenapa enggak?
mulai hari ini kita komitmen konsisten dengan 3S yang tadi Ustadz Ardi sampaikan. Sehingga Allah cukupkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin. Allah berikan jalan keluar atas bisnis-bisnis kita. Ya, saya dapat pelajaran bagus dari bagaimana Ustadz Ardi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi memaksa, nge-force ya orang-orang yang ada di circle-nya. Untuk apa nge-force itu? Awalnya nggak nyaman ya Ustadz. Betul. Pasti reaktif dulu kan. Iya. Wah apa sih ini? Gitu ya. Tapi ternyata biasanya 3-6 bulan Ustadz. Kalau organisasi mungkin perlu waktu sampai 2 tahun ya. Ya. Terbangun akhirnya kebiasaan. Habit. Kalau dia ninggalin tuh karyawan 1 hari nggak tilawah aja, pasti kayak ngerasa ada yang hilang dalam dirinya. Nah, kita maksimalkan itu teman-teman semua di Magnet Rizki dan di organisasi kawan-kawan yang ikut live ini. Ya, mudah-mudahan Ustadz Ardi dapat amal atau sedekah jariahnya ya dari penyampaiannya pada kesempatan hari ini. Kalau sudah istiqomah, maka kita nggak perlu khawatir lagi dengan rezeki kita. Amin. Tapi kita khawatir dengan amal kita atau amal soleh kita yang tidak istiqomah. Ya, sholat tepat waktu, berjamaah, ya. Lalu tadi apa? Sedekahnya dimaksimalkan, infaknya dimaksimalkan juga, ya niatnya di silaturahim, ya. Dan tentu saja tilawahnya harus tiap hari. Ya, jangan sekali-kali. Ya, sekali tilawah. Itu kalau mau istiqomah. Kalau mau istiqomah rezekinya. Ya, sempurnakan sholatmu, sempurnakan tilawahmu, istiqomah di situ, insya Allah ya persistensi atau konsistensi rezeki pun akan hadir untuk kita. Karena kita membangun rezeki ruh tadi dalam diri kita. Oke, sebelum kita tutup dengan doa, karena ini adalah waktu yang sangat mustajabah, silaturahim di majelis ilmu. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin bolehlah nih satu pertanyaan deh, boleh ya Sardi ya? Boleh, Ini silakan. kayaknya yang hadir di sini ada yang mau bertanya, boleh? Fadol, yang tanya dapat roti. Udah ya. Ada nggak yang mau bertanya? Silahkan. Ya, ini jaminan Allah kan Ustaz? Insya Allah. Perniagaan yang tiada merugi, lan tabur, tijarah lan tabur. Artinya selalu untung. Kalau sekarang nggak untung, dicek tuh sholatnya, Al-Qur'annya, sama sedekahnya. Ya, dicek lagi dah. Perbaikin yang itu Allah akan memperbaiki kondisi 3 bisnis poin. kita. Masya Allah. Fadol, silahkan. Ada nggak? Kayaknya Iya. Pak Dino nanya. Pak Dino, Oke, ya siap. silakan. Pak Dino. Dahsyat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Aduh, Masya Allah nih. Ya, suatu keberkahan bagi kami semua nih. Amin ya Rabb. Bisa bertemu dengan para ahli surga. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ya, mungkin salah satu yang ingin saya tanyakan kan tadi kan bagaimana Ustadz Ardi ini mencoba mumpung ada otoritas gitu lah. Yuk kita sama-sama untuk berbuat kebaikan. Memperbaiki ya masalah ya. Kalau saya tuh pernah ada istilahnya SMS subuh masjid apa itu? Subuh menggapai keberkahan. Bukan yang ada subuh masjid apa itu? Ya MSQ. Oh, MS loh, ya. Itu MSQ. nah, apakah itu ada korelasinya dengan yang tadi seperti itu? Jadi harus jam 4 atau setengah 5 bangun seperti itu. Apa? Ya. Lagi itu, Mas. Baik. Terima kasih. Bagus. Oh lagi silakan. Baik, makasih. Ustadz tadi mohon izin Siap. tanya. Kalau tadi disampaikan bahwa di perusahaannya Ustadz itu kan banyak ibadah-ibadah yang dilakukan. Kalau dari sisi proporsi Ustadz ya, antara ikhtiar langitnya sama ikhtiar dunianya, artinya strategi-strategi marketingnya, perencanaan bisnisnya, itu proporsinya kira-kira berapa Ustadz? Oke. Antara yang ibadah sama yang ikhtiar langit sama ikhtiar dunianya. Gitu ya, syukran jazakallah khair. Bagus. Pertanyaannya bagus nih. Masya Allah. Pada lanjut sampai jam 12 malam ya. Makasih Pak Dino, Coach Dino yang telah bertanya dan semakin jelas ya. Memang yang saya lakukan itu adalah MSQ ya. Jadi saya berusaha menyebarkan virus bahwasanya laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau perempuan di rumah is okay. Tapi kalau laki-laki sebenarnya nggak boleh kalau sholat di rumah. Harusnya di masjid. Nah itu M yang pertama masjid. Makanya subuh pun saya bilang sama staf saya, kamu mesti di masjid, jangan di rumah. Maksimalkan. Saya hanya bisa ngasih tahu. Nggak ada yang saya hukum kok. Ya saya hanya bisa mengarahkan. Harus di sana. Ada yang nggak subuh langsung bikin surat pernyataan. Saya berjanji besok tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Ya, sampai segini pernyataannya. Ya. Ingat,
no reward just punishment. Itu pun saya pakai di pondok OSB. Tidak ada hukuman, yang ada adalah konsekuensi. Ya, di pondok OSB tidak ada pukulan sama sekali. Kalau ada orang yang melanggar, dipanggil. Dia dihukum, dipermalukan. Itu hanya sekilas, setelah itu dia ngulangi lagi. Tapi kita panggil dia, kita dudukin dia, kita tanya hatinya, mau apa, jadi apa. Itu tersentuh hatinya. Kesadaran, Ustaz, ya. Kesadaran yang kita awareness. bangun. Ya, itu di pondok Tafiz saya buat seperti itu. Tidak ada memang no reward just reward no punishment. Mohon maaf kebalik ya. Saya bukan bagian bahasa dulu di kantor. Kalau Ustaz Abus bagian bahasa, kalau saya bagian koperasi pelajar ya, makanya jualan mulu ya. Nah, kembali ke tadi, memang metode yang saya pakai menerapkan MSU tadi. Sholatnya di masjid, saya nggak mau tahu laki-laki sholatnya di masjid. Ya, ke masjid semuanya, setiap zuhur, setiap asar ke masjid. Di luar dari waktu itu saya udah nggak bisa kontrol. Maghrib isanya nggak tahu. Yang penting selagi ikut sama saya, sholat di masjid. Ya, kemarin waktu COVID, sholatnya di ruko. Saya bikin musola di atas, tetap berjamaah. Ya, sekarang sudah dibuka, musolanya saya off kan, tidak boleh ada yang sholat di musola yang saya bikin di lantai 3. Saya bilang gini, mohon maaf, nggak boleh sholat di sini. Saya bilang, sholatnya harus di masjid semua, di masjid semua. M, masjid. S-nya apa? Subuh. Saya bilang gini, bagaimana kita membangun rumah tangga kalau bangun subuh aja nggak bisa? Bagaimana kita membangun bisnis kalau bangun subuh aja kita nggak bisa? Saya berusaha ke mereka, meskipun saya pun pernah, mungkin karena perjalanan, safar, nggak mudah, akhirnya sholat di rumah, saya akui pernah. Tapi saya dalam hati, saya berusaha semaksimal mungkin akan ke masjid. Ya, semaksimal mungkin. Dan mohon izin teman-teman semua, sholat tidak bisa ditinggalkan alasan apapun. Karena sholat itu adalah wajib rukun Islam. Meski kita dalam keadaan lagi dandan, tebel, ini bedaknya, tetap sholat, mesti sholat. Saya pernah di posisi istri sedang mau lahiran, ya masih bisa sholat, udah pembukaan 5. Saya bilang, sholat isya dulu yuk. Dia mau saya ajak sholat. Ya. Pas lagi sholat, mulutnya diam tuh. Habis sholat, sakit gitu ya. Karena memang pas lagi sholat, itu kan nggak bisa ngomong ya. Saya bilang, kenapa nggak sholat lagi? Saya bilang. Ketika menjelang dioperasi pun, kalau kita masih sehat, sholat. Sholat nggak bisa ditinggalkan sampai kapanpun. Ya, jadi laki-laki itu di masjid, perempuan di rumah nggak apa-apa. Kalau mau di masjid pun perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa masih muda, itu bagusnya di rumah menjaga. Ya. Nah, Q-nya adalah Quran. Saya bukan ahli Quran, tapi saya ya udah, saya paksain. Staf saya juga saya paksain. Kenapa? Allah mau paksana. Karena kalau nggak dipaksain, orang itu nggak akan berubah. Kenapa? Sudah banyak jin yang masuk ke dalam diri kita yang bikin kita malas. Kalau nggak diginin kita nggak berubah. Saya bilang sama tim di kantor, wajib baca Quran habis zuhur dan habis asar. Saya nggak mau tahu. Even cuman mulai dari 1 halaman, 1 ayat gitu, Ustaz. Betul, sebentar kok, cuman 15 menit. Kita kira 1 juz itu kan lama, ternyata setengah jam selesai. Setengah jam, Apalagi 1 cuma jam 1 halaman. selesai. Masya. Nah, Quran tuh, MSQ. Masjid Subuh Quran. Masya Allah. Dan penjelasan saya yang tadi bersambunglah dengan pertanyaan Mas Fahri, apakah ini mengganggu waktu tidak atau berapa persen presentasinya? Yang saya lakukan tuh betul-betul di luar jam kerja. Ya, jam kerja produktif ya. Kalau jam kerja iya, jam kerja produktif. Coba, orang baru datang. Biasanya apa? Santai dulu, gini dulu. Ya daripada senam, daripada dia keliling-keliling nggak jelas, Ya, ngopi ya. ambil wudhu, sholat duha. Dah, saya paksa. Karena syarat masuk kantor sholat duha. Itu kan di luar jam produktif, jadi nggak ganggu waktu kerjaan. Pas zuhur, itu kan jam makan siang. Saya ambil waktu jam makan siangnya, saya jadiin baca Quran. Jadi tidak ada waktu yang kebuang. Habis asar, itu juga apa ya, istilahnya jam-jam lagi santai gitu kan. Saya ambil 5-10 menit, saya paksa baca Quran. Akhirnya mereka terbiasa. Dan ikhtiar buminya saya maksimalkan. Ya. Tapi nggak bisa dikopi ke sini. Kenapa? Karena setiap orang yang kepalanya ada di OSB harus menghasilkan sales. Sekali lagi inspirasi baru ya. Setiap orang, even dia accounting, harus menghasilkan sales. Masa bodoh. Mas Fuad siapa sih? Saya bilang, GA, staff-staff GA yang nyapu-nyapu harus bisa saya sales. dibilang gila sama tim saya. Ini orang keuangan. Kenapa disuruh jualan? Bisa. Ini OB, tukang nyapu.
kenapa disuruh jualan? Bisa. Dan akhirnya hari ini mereka bisa jualan. Kita itu kenapa bilang nggak bisa? Karena nggak diajarin. Tapi kalau kita diajarin caranya, dikasih tahu, bisa. Nah, jadi banyak hal yang mungkin nanti kita bisa belajar lagi. Ya sekarang ini memang eranya sedang TikTok. Tim saya lagi mengoptimalkan TikTok. Ada juga yang mengoptimalkan marketplace. Ada yang fokus di WhatsApp marketing. Nah, itu kita pelajari semuanya. Kenapa kita mesti bisa? Karena kita punya mitra yang mesti kita ajarkan. Jadi kita itu harus bisa karena untuk bisa mengajarkan mitra-mitra kita se-Indonesia. Ya. Semua itu bisa. Ilmu semuanya ada di YouTube. Ilmu semuanya ada di Google. Kalau mau belajar, insya Allah bisa. Apalagi udah ada AI sekarang. Iya, Chat GPT. Wah. Tapi yang nggak ada kan itu artificial intelligence. Yang nggak mudah tadi adalah ilahiyah intelijennya. Masya Allah. Nah, itu makanya Roh. Mungkin di sini teman-teman kita semua kita sudah terbuai dengan kerjaan rutinitas kita sehari-hari dengan target-target yang ada. Bagus kita kejar tayang dan lain sebagainya. Tapi ruh kita ini juga butuh suplemen ya. Butuh suplemen. Maka oleh sebab itu tadi 3S mudah-mudahan dapat kita istiqomah. Ya. Terakhir sebelum Ustadz Ardi saya minta tolong untuk memimpin doa. Surat As-Saff akan menutup pertemuan kita pada kajian Makan Rezeki di Jumat sore ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi Bapak Ibu yang disampaikan oleh Mas Ardi tadi ya ada erat kaitan dengan Quran surat As-Saff juga ayat 10 selain tadi Fatir yang di awal. Bahwa kita dengan mempraktekkan apa-apa yang tadi disampaikan itu otomatis ya kita sebenarnya sedang menghindari azab Allah. Hutang di dunia, amanah di dunia, azab Allah sebenarnya. Ya, tapi itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Karena apa? Karena Allah ingin diselesaikan, didetoks di dunia dulu sebelum akhirnya nanti kita masuk surga. Itulah betapa kasih sayang Allah kita dibersihkan dulu ya. Makanya oleh sebab itu untuk menghindari ya azab-azab Allah ini datang kepada kita yang ada adalah ajaib bukan azab. Maka mudah-mudahan kita di sini makin istiqomah untuk mengamalkan ilmu magnet rezeki. Memang tidak mudah, maka teman dan jurus-jurus magnet rezeki yang sudah kita pelajari semua itu atau yang akan Anda pelajari, mudah-mudahan ini memudahkan kita untuk istiqomah sampai mendapatkan keajaiban dahsyat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi azabnya baik di dunia ataupun di azabnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu kami sampaikan juga mungkin Bapak Ibu sebelum kita berdoa yang ingin menghadiri kajian nanti, azan ya? Gak apa-apa ya. Kajian di Selasa nanti boleh ikut di yang akan ditampilkan ya, di share sambil nanti teman-teman semua bisa hadir. Insya Allah di Zoom meeting kita ada kajian magnet rezeki spesial hati bagaimana memeluk keajaiban di zona kuantum. Silakan, ini adalah free untuk bisa hadir bersama-sama di Zoom webinar kajian ini. Terima kasih Ustadz Ardi. Akhir kata sebelum kita akan adzan, monggo Ustadz doanya saja agar kita amini bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wa dzunub walidina warhamna wa tarhamna la nakun minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita selesai sudah acara kajian magnet rezeki di setiap Jumat sore ini. Terima kasih Ustadz Ardi jazakumullah yang telah membersamai. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membersamai semua. Jazakumullah afur jasa. Sampai jumpa di kajian yang akan datang. Saya Abu Salemi dengan guru kita Ustadz Ardi Gunawan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.